Ya, ini lagi nyambung. Wah, kok live? Kenapa ini ya? Oke, sebentar ya. Ya, sambil kita menunggu sambungan kita dengan narasumber kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, tema kita tentunya khususnya Anda para ayah, para orang tua laki-laki, yaitu ayah, punya berbagai tantangan. Halo Pak Sony, sudah bergabung bersama-sama. Ya, Nah, kayaknya harus diundang ini baru bisa masuk. iya. Kalau Ada kendala. kreatif sendiri Nah, nggak Bapak bisa Ibu, masuk. teman-teman sekalian yang ada di Sobat Sungai Kehidupan, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dan kita akan berdiskusi bersama terkait fungsi dan juga peran ayah. Ya kan? Bagaimana seorang ayah itu bisa menjadi pahlawan di keluarganya, khususnya pahlawan bagi anak-anak mereka, dan juga tentunya tetap berdampak pada lingkungan. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita seorang yang cukup aktif di media sosial dan juga seorang yang profesional. Nah, nanti bisa beliau memperkenalkan diri, aktivitasnya apa selama ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan dan wave yang luar biasa Bapak Sony. Halo. Selamat malam Pak Kurniawan, terima kasih buat kesempatan diundang di IG Talk yang kekinian ini menurut saya ini. Iya. Sangat fresh dan topik-topiknya selalu menyajikan hal-hal yang selalu ditunggu-tunggu sama uh, ini apa namanya para Instagramer. Uh, Ya, Seperti boleh dikenalkan tadi, diceritakan nama dulu saya ya. Sony Lim. Ya, Ya. sehari-hari saya seorang arsitek dan saya bergerak di jasa konstruksi. Jadi saya berkecimpung di dunia proyek. Kebetulan proyek-proyek yang saya sedang kembangkan sekarang ini kebanyakan adalah proyek rumah tinggal. Jadi bisnis tetap berjalan walaupun di tengah kondisi pandemi begini dan ada PSBB, ada pembatasan seperti itu, tapi bisnis konstruksi ini adalah bisnis yang mendapat perkecualian. Jadi selama PSBB kemarin, proyek-proyek kami puji Tuhan boleh tetap jalan. Tapi tentunya kami memperhatikan protokol-protokol kesehatan ya. Jadi di proyek itu saya selalu menginstruksi teman-teman para pekerja konstruksi ini untuk selalu ketat. Kami sediakan stafel walaupun keadaan di proyeknya ini masih amburadul begitu, masih tanah kosong, tapi harus ada wastafel, tempat cuci, sabun. Lalu mereka pakai masker selama bekerja. Walaupun mereka jaraknya tidak berdekatan, tapi mereka tetap pakai masker, pakai face shield. Ya. Dan terakhir ini saya perintahkan semua teman-teman ini untuk pakai masker dan face shield. Ya dengan begitu sampai dengan sekarang aman-aman saja proyek kami dan kami semua tetap sehat semua dan ya tentunya di tengah kondisi yang tidak semua orang bisa bekerja dengan lancar ya, tapi kami bersyukur masih boleh mendapat pekerjaan dan bisa tetap sehat. Walaupun pekerjaan-pekerjaan yang seperti proyek-proyek desain terpaksa pending dulu karena mungkin untuk alasan ekonomi dan sebagainya, maka beberapa proyek terpaksa dipending. Tapi dengan yang ada sudah berjalan sekarang, kami bersyukur tetap bisa berjalan. Selain saya di bisnis konstruksi dan dunia desain arsitektural, kebetulan saya berkomunitas juga dengan SEC, Surabaya Entertainment Club. Oh, Itu apa itu? komunitasnya para musisi-musisi ya, dari musisi yang paling senior sampai yang masih muda-muda. Tahun kemarin bersama-sama dengan teman-teman SEC ini kami mengadakan sebuah festival jazz
Kalau di Surabaya itu yang paling dikenal festival jazz itu adalah Jazz Traffic. Nah, yang festival yang baru ini kami namakan Tanjung Perak Jazz Festival. Nah, karena Tanjung Perak ini namanya Tanjung Perak, harusnya lokasinya di sekitar Tanjung Perak. Tapi yang tahun lalu ini kami belum bisa melaksanakan di sana. Rencana tahun ini begitu. Tapi ternyata baru kita rapat-rapat perdana, terus kemudian terjadi pandemi, akhirnya terpaksa ditunda. Seharusnya bulan Maret kemarin bersamaan dengan Hari Musik Dunia kita bikin sebuah festival jazz di rencananya sih di tepi ini dermaga Pangkalan yang ada patung Jawa Swifa Jayamahe. Rencananya di situ, jadi kita bikin festival jazz di tepi laut rencananya begitu. Tapi ya sudahlah, ini harus ditunda. Lalu kebetulan juga saya punya beberapa komunitas sesama alumni begitu. Lalu komunitas dengan forum alumni SMA SMK Surabaya. Nah, di awal-awal Maret kemarin itu bersama dengan teman-teman alumni ini, kami ini melihat bahwa pandemi ini cukup membuat kita semua ini dalam kondisi yang serba dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Di antaranya kalau melihat kondisi para tenaga medis yang berada di garis depan itu sangat memprihatinkan karena mereka kekurangan APD. Beberapa teman-teman berbagi kondisi mereka harus pakai APD dari plastik seperti itu, dari jas hujan yang disposable itu untuk supaya mereka bisa tetap melayani tapi aman. Nah, problemnya itu beda dengan sekarang. Kalau dulu tuh memang tidak ada APD. Maka kemudian teman-teman ini berinisiatif untuk ayo kita berdonasi, mengumpulkan. Kemudian terjadilah kita mengumpulkan donasi dari sesama alumni. Kebetulan SMA saya dulu SMA Negeri 5 Surabaya. Lalu terkumpul sejumlah dana, lalu kami mulai mencari yang namanya APD itu di tengah berbagai macam kondisi yang sulit. Belum lagi ada juga orang yang memanfaatkan situasi, jadi menjual APD yang seolah-olah harganya menarik, tapi ternyata uangnya yang hilang itu banyak. Jadi kami itu betul-betul belajar apa itu APD, kualitasnya yang bagaimana, yang memenuhi syarat itu bagaimana, belinya di mana. Setelah dapat barangnya, kita packing, kita mulai distribusikan. Itu juga tantangan karena kalau harus datang ke rumah sakit atau puskesmas pada hari-hari itu tidak ada orang yang mau melakukan sebenarnya. Karena saya juga bukan orang yang bekerja atau sering masuk ke rumah sakit, harus masuk ke rumah sakit. Tapi dengan beberapa teman kami ya memberanikan diri akhirnya. Tentunya tetap sesuai dengan protokol. Waktu itu pakai masker sudah, sebelum masker itu mulai diwajibkan itu kita harus pakai masker ke rumah sakit dan puskesmas. Jadi waktu itu kami membaginya ke rumah sakit rujukan melalui ID Surabaya dan beberapa puskesmas. Kebetulan beberapa alumni ini adalah dokter dan kepala puskesmas di Surabaya. Jadi kami sangat bersimpati dengan kondisi teman-teman ini yang waktu itu kekurangan APD, dan ya bersyukur APD dengan walaupun tidak banyak bagaimana tapi boleh dimanfaatkan, bisa dipakai. Seperti itu kegiatan selama 3 bulan terakhir pandemi. Yang pasti 3 bulan pandemi mulai Maret itu lebih banyak di rumah saya. Gitu. Wah, jadi tentunya dengan banyaknya aktivitas ini, kalau kita lihat bersama-sama, ada juga tentunya sebagai ayah, kemudian sebagai suami, terus aktif di komunitas
SEC, bahkan sempat meeting dan juga mau menggelar acara karena kondisi ini jadinya harus ditunda, ya kan? Dan juga berbagai kegiatan lainnya, bahkan masih sempat berbagi dengan lingkungan melalui setiap komunitas yang ada, komunitas alumni dan beberapa teman-teman yang lainnya. Nah, ini menjadi hal yang menarik bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu, Sobat Sungai Kehidupan yang malam hari ini bergabung bersama-sama. Kita mau ingin tahu lebih dalam sebenarnya. Kalau melihat situasi pandemi ini, khususnya kita ini sebagai seorang ayah ya, seorang ayah, itu bagaimana pengaruhnya nih secara pribadi kita nih dengan konteks peran kita sebagai ayah, baik di rumah, baik di lingkungan, yaitu bagaimana sebenarnya, Pak Sony? Ya, Silakan. saya ini kebetulan suami dari seorang dokter ya, yang kebetulan istri masih mengemban tugas di rumah sakit, khususnya Nah, ya, Bapak Ibu melayani. kalau eh, melihat tayangan kita yang lalu, nah, Dokter Reni itu adalah iya, istri dari Pak Sony yang kapan lalu kita sempat berbincang-bincang ya. Nah, ini ya, suaminya ini ya. Ini lelaki di balik istri yang tangguh. Ya, ini beliau ini ya. Silakan Pak Sony ya. lanjut. Jadi istri ini masih melayani pasien ya, yaitu khususnya ibu hamil dan ibu yang melahirkan. Nah, eh, tidak semua pasien itu kondisinya sehat, artinya tidak semua pasien dalam kondisi bebas dari COVID. Ya, makin ke sini itu makin banyak pasien dari istri ini yang eh, positif COVID. Itu karena sekarang sudah mulai di screening dengan baik, harus swab dan sebagainya. Jadi sudah ketahuan dari awal. Eh, ya, di sisi yang lain, eh, saya juga harus melindungi keluarga ya, harus melindungi Ya. keluarga supaya tetap sehat gitu ya. Saya dan istri memikirkan hal itu, maka di sejak awal dari pandemi ini kami sudah memikirkan apa yang namanya contingency plan. Awalnya di rumah saya ini ada orang tua ya, mama saya itu sering ada tinggal bersama dengan kami, bermain bersama cucu-cucunya. Kontingensi plan-nya itu yang pertama adalah saya memindahkan mama gitu ya. Saya pindahkan supaya lebih aman karena dengan risiko yang tinggi saya sadar bahwa orang-orang usia lanjut itu memiliki risiko terbesar terhadap COVID ini. Ya tentunya kemudian anak-anak gitu. Ya. Tapi saya juga berusaha supaya di tengah kondisi kalut seperti ini, saya tetap harus kasih informasi yang benar ya, menghindarkan anak-anak dari ketakutan yang tidak perlu. Hmm, Jadi hmm. ya supaya tetap fun, bagaimana mereka di rumah tetap fun, menikmati kondisi yang tidak bisa kemana-mana gitu ya. Semuanya sih sudah pengennya itu jalan-jalan, pengen ke mall Ya. gitu ya, pengen berenang, tapi ya akhirnya ya ya saya coba bermain dengan anak-anak, bermain dengan anak saya yang paling besar itu suka main piano, ya coba bermain dengan dia gitu ya. Dan yang paling agak capek tentunya ya bermain dengan anak-anak yang paling kecil ya, laki-laki 2 orang, umurnya baru mau 6 tahun, begitu masih lincah-lincahnya gitu ya. Ya. Tapi begini, kondisi pandemi ini menurut saya sebuah berkah juga gitu ya. Hmm. Artinya mendekatkan yang sempat jauh ya. Kalau Hmm. dulu orang bilang adanya media sosial itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh gitu ya. Tapi pandemi Ya. ini adalah mendekatkan yang sempat jauh gitu ya. Mungkin ayah-ayah semua ayah-ayah di rumah ini merasakan hal yang sama gitu ya. Yang dulunya Ya. itu sempat jauh atau ya kadang ketemu anak itu mungkin jarang-jarang ya karena kesibukan, dengan uh, work from home ini jadi lebih sering Hmm. bermain. Salah satunya saya. Iya, oh iya, ayah Pur ini juga ayah seorang anak perempuan ya, Iya. Sasya. Tentunya masa-masa bertumbuhan ya, Pak Kur ya. Iya, Masa-masa betul. sebenarnya ini
menjadi sebuah apa ya, privilege gitu ya, menjadi Benar. sebuah Ya, advantage buat si anak begitu, karena ya, eh, ya, kalau tidak ada pandemi ini mungkin tidak ada waktu di mana ini sudah hampir 4 bulan ya. ya, betul, Kita itu betul. gelibet istilahnya satu rumah gitu, Ya, bersama-sama. Mungkin tidak ada tidak ada satu masa di mungkin eh, bahkan kita mungkin waktu zaman anak-anak tidak pernah mengalami masa di oh iya mana nggak kita pernah. harus Iya, di rumah selama 4 bulan. Luar biasa. iya, iya. So Ya, stay jadi positif. betul. Jadi memang kondisi ini membuat positif seperti yang saya alami ya. Biasanya kalau ketemu itu pagi waktu dia baru bangun, setelah itu pulangnya ketemu waktu dia sudah tidur. Begitu Hmm, terus ya kan. Jadinya ya, akhirnya ya, dengan ya. situasi ini positifnya adalah akhirnya lebih banyak sering ketemu, lebih banyak sering main. Ya Ya, walaupun dalam ya, ya. situasi tetap kerja, akhirnya juga masih banyak waktu untuk bermain dengan keluarga ya, khususnya dengan anak-anak. Nah, ini memang Betul. saya setuju sekali Setuju. bahwa pandemi ini memang banyak sekali sisi positifnya ya, banyak sekali selain kreativitas dan juga mau nggak mau kita juga bermain dengan anak. Nah, ini saya tertarik nih kan tadi Pak Sony mengatakan ada yang kecil ini dua anaknya yang kecil putranya ini kan lagi aktif-aktifnya. Nah, Ya, saya ya. membayangkan ini kalau anak saya perempuan satu baru, nah Pak Sony dua, bahkan totalnya empat ini. Nah, kira-kira boleh berbagi nggak? Ada ide-ide kreatif gimana supaya membuat mereka ini satu pastinya tidak terlalu fokus sama gadget, tapi ada aktivitas-aktivitas yang membuat mereka tetap fun, tetap bisa menikmati dan juga tentunya nggak bosen ya. Kalau anak kecil kan sering bosen ya. Nah, gimana Pak Sony? Silakan. Ya. Eh, ya mungkin teman-teman yang melihat judulnya IG Talk malam ini mungkin yang bergabung itu jangan salah sangka begitu ya. Mungkin eh, saya ini bukan super dad yang bagaimana gitu. Mungkin dibilang super karena kebetulan jumlahnya anaknya itu 4 gitu ya. Jumlah yang jarang gitu ya di Iya, iya, iya. abad-abad yang seperti ini. Ya, itu semua karunia, karunia berkat ya dari Tuhan. Kami punya 4 anak dan 4 anak ini mulai dari usia yang remaja sampai yang terakhir itu 2 anak kembar ya. Jadi saya punya anak pertama usianya sudah sekarang ini memasuki usia 14 tahun. Kemudian yang kedua 10 tahun dan kemudian yang ketiga dan keempat itu karena kembar usianya sama gitu ya 6 tahun. Nah, eh, kalau kita sering dengar ya seorang ayah itu seharusnya menjadi pahlawan yang pertama bagi Ya, putra-putranya setuju. dan menjadi cinta yang pertama bagi putri-putrinya. Jadi seorang Hmm. ayah itu seharusnya menjadi seorang eh, pahlawan, hero gitu ya. Yang pertama buat putra-putranya. Kita tahu anak laki itu suka sekali sosok hero, ya ada Hmm, hmm. superhero dan sebagainya itu adalah sosok yang paling disukai anak-anak laki-laki. Dan Ya. seorang anak perempuan itu biasanya suka pada sesuatu yang roman begitu ya. Dan uh, Hmm. biasanya pada usia-usia tertentu mereka akan mengagumi tokoh atau pria tertentu begitu ya. Dan Ya. seharusnya ayahnya itu adalah menjadi cinta pertama buat putri-putrinya. Artinya apa? Hati mereka itu tidak jauh dari ayahnya. Hmm, Mungkin hmm, lebih tepat adalah ayah itu menjadi sahabat buat mereka, bukan suatu sosok yang menakutkan. Mungkin hmm. dalam paradigma sebelumnya ini dulu saya berpikir bahwa seorang ayah itu haruslah seorang yang ditakuti begitu ya, karena dia yang mengemban bagaimana untuk mendisiplin anak-anaknya. Jadi dia harus ditakuti dan kemudian dia harus tampil keren gitu. Nah, sampai ada anak-anak itu yang di rumahnya itu kalau dengar suara mobilnya papanya baru datang aja mereka sudah keringet dingin gitu. Hmm. Nah, Ya. itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu karena itu adalah sebenarnya rasa hormat, rasa takut yang Hmm, tidak sejati. Respek yang diberikan karena takut itu mungkin akan kelihatan nyata ya. Anaknya itu mungkin nunduk dan sebagainya. Kalau dedinya ayahnya baru gitu aja mereka sudah lari ketakutan. Tapi buat saya
itu bukan respect yang sebenarnya. Respect yang sebenarnya itu respect yang diberikan karena cinta ya. Jadi mungkin tidak kelihatan, mungkin ya kelihatan biasa aja, tidak terlalu kelihatan seperti bahasa Jawanya itu munduk-munduk begitu ya orang itu. Tapi kalau respect yang diberikan karena cinta itu akan membekas gitu ya, berubah menjadi suatu kekaguman dan kemudian membekas lebih lama. Bentar, saya harus recharge. Oke. Ya, sungguh menarik Bapak Ibu lanjut. saudara sekalian, sobat Sungai Kehidupan, bahwa memang kita sebagai ayah itu punya peran yang penting ya. Beberapa informasi, artikel, dan juga referensi-referensi itu bahkan menentukan seorang ayah itu bagaimana nantinya jati diri dari anak itu. Ya, jati diri anak itu ditentukan oleh peran. Ya, gimana Pak Suni? Anak kami ini kebetulan, anak-anak kami kebetulan di sekolahnya itu lebih banyak berbahasa Inggris. Sorry, saya minum dulu. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris tentunya kalau berbicara dengan ayahnya dia pakai kata you seperti itu. Kata you ini kalau ditranslate ke Indonesia, waktu dia berbahasa Indonesia dengan saya dan dengan mominya, ya mereka menggantinya dengan kamu. Pada awal-awal mungkin akan terdengar janggal ya. Biasanya banyak orang yang minta jangan bilang kamu dong. Kalian kan masih anak-anak, ini orang tua. Harusnya ya bilang sebut papa, ayah, atau daddy. Ya, sometimes mereka pasti menyebut saya dengan daddy. Tapi kadang-kadang juga dalam diskusi dan pembicaraan mereka ya seperti mengganti kata you itu ya kamu gitu. Saya tidak mempermasalahkan hal itu gitu ya. Buat saya justru itu membuat saya anak-anak itu merasa egaliter. Ada semacam ruang yang membuat mereka itu tidak merasa mereka ini harus jauh dari saya. Jadi ya saya biarkan saja seperti itu. Mungkin dalam budaya ketimuran agak terdengar aneh ya. Tapi menurut saya mereka berbahasa Inggris, diskusi segala macam menggunakan you. Buat saya you itu kata gantinya ke saya ya kamu, apalagi begitu loh. Kalau pakai Anda juga lucu kan ya. Anda di rumah ya. Udah saya biarkan. Tapi itu membuat apa ya semacam saya mencoba memecah meruntuhkan sebuah tembok yang memisahkan antara kamu anak, kamu harus hormat, termasuk dengan kata menyebut saya itu jangan sembarangan begitu kan gitu. Nah, itu yang terjadi di rumah kami gitu ya. Jadi di masa-masa sulit ini memang perlu sebuah generasi ya anak muda itu yang respect kepada figur ayahnya ya menurut saya. Sebaliknya juga dunia ini perlu figur ayah yang tidak ragu mencintai anaknya gitu ya. Sebagian orang mungkin berpendapat ya kalau mencintai anaknya itu porsinya ibulah, porsinya mamanya lah begitu ya, karena menyayangi dan sebagainya. Seorang ayah itu ya kalau bisa itu tadi anak itu respect dan takut gitu ya. Tapi yang dibutuhkan itu bukan seperti itu gitu ya. Agar anak-anak muda ini respect pada ayahnya, maka ayah-ayah itu harus tidak ragu-ragu untuk mencintai anaknya. Ya, sekarang kita lihat di seluruh dunia bahkan ada banyak contoh figur-figur ayah yang sangat care, sayang kepada anaknya. Ada ya para selebritis seperti Brad Pitt, Cristiano Ronaldo gitu ya. Kita lihat bahwa mereka orang-orang yang sangat care sama family dan mencintai anak-anaknya gitu ya. Dan saya rasa itu adalah menjadi peran dan tanggung jawab kedua orang tua. Memang ada yang berpendapat bahwa ada orang yang bisa menjadi ayah yang baik, belum tentu dia seorang suami yang baik. Saya rasa itu bisa terjadi. Orang mengasihi, menyayangi anaknya, tapi mungkin dia bukan seorang suami yang baik, atau mungkin dia tidak mengasihi istrinya. Nah, saya rasa kalau kombinasi keduanya itu akan menjadi lebih sempurna dan menjadi bertahan lama, gitu ya.
Nah, sekarang saya kembali pada pertanyaannya Ya, Kur begitu ya. ya, Mungkin bagaimana mendidik ini anak-anak terutama yang masih betul. masih TK-TK ini ya memang Betul. itu Kadang seperti kan anak-anak antara sendiri. kita ini menyayangi, di salah satu sisi kita juga harus memberikan konsep disiplin kepada anak. Nah, apalagi mereka masih anak-anak, zona bermainnya masih banyak gitu loh. Gimana Pak Sony? Ya, setuju sekali Pak Kur bahwa terutama ayah ya harus berani mendisiplin anak-anaknya. Eh, ada mungkin model-model ayah itu yang tidak berani marah kepada anaknya, tidak berani bahkan tidak berani menggunakan istilahnya itu menggunakan rotan untuk mendidik anaknya. Nah, eh, saya bukan seperti itu. Saya bukan seperti itu. Artinya tetap di rumah kami itu ada rule, ada aturan main begitu. Eh, Terutama buat anak-anak yang masih sangat kecil ya. Di rumah kami itu kami biasakan kalau memegang gadget boleh boleh apa namanya berinteraksi dengan gadget secara ya lebih leluasa itu hanya pada weekend. Jadi cuma Jumat, Hmm. Sabtu, Minggu gitu ya. Mereka boleh mau mengakses YouTube, mau main game, silakan gitu ya. Kami pinjamkan gadget itu kepada mereka. Tetapi di luar hari itu, walaupun masih TK, ya tetap harus kewajibannya adalah konsentrasi kepada pelajaran, sekolah, belajar. Jadi itu sudah menjadi aturan dan kadang-kadang anak-anak ini karena sudah tertanam dalam diri mereka, kalau di tempat lain ada temannya atau keluarga yang menawarkan ini kamu bisa game atau bisa Hmm. boleh YouTube gitu, mereka akan tanya loh ini hari Jumat gitu ya, ini hari Sabtu gitu. Oh bukan, ini masih Selasa. Oh, jadi nggak bolehin kalau bukan hari weekend. Jadi mereka akhirnya Hmm. tumbuh dengan sendirinya. Kami juga memberikan ini ya apa namanya, tentunya ada reward ya, ada reward dan Hmm. punishment. Ya. Hmm. Jadi saya dan istri itu kemudian punya ide. Selama ini kan teman anak-anak ini kalau lihat mainan bagus begitu ya. Anak sekarang itu walaupun umur 5 umur 6 ya, referensi mainannya itu dari YouTube. Jadi mereka Ya, lihat benar YouTube sekali. ya, mereka bisa temukan mainan-mainan yang terbaru. Nah, ini yang jadi Eh. masalah. Biasanya yang terbaru ini biasanya juga yang termahal kan begitu ya. Untuk kelasnya kan. Nah, itu. Nah, mereka sebelum orang lain tahu atau bahkan barang itu belum ada di toko bahkan itu sudah tahu kalau oh ini barang baru, mainan baru menarik. Nah, beberapa Hmm. kali mereka dapat mainan itu karena mungkin ya hadiah Natal, hadiah ulang tahun dan sebagainya. Lalu pada satu saat mereka minta mainan sebuah mainan kepada kami begitu. Lalu kami punya ide bahwa mainan ini kami beli ya, kami taruh di lemari kaca. Lalu kami tempelin harganya. Hmm. Harganya bukan Hmm. rupiah, tapi harganya adalah star, ya gold star. Hmm. Nah, waktu itu mereka pingin sekali mainan robot. Tanya terus kapan mainan robotnya datang. Begitu main robotnya datang, ternyata ada harganya 100 gold Hmm. star. Wah, tanyalah mereka. Nah, baru kami jelaskan bahwa kalau kamu mau mainan ini kamu harus kumpulkan 100 gold star gitu ya. Nah, ini Hmm. kaitannya sama tantangan yang hari-hari ini buat saya Ya, yaitu school from home ya. Ada school ya, from home, sekolah online di sekolah anak-anak kami. Dan namanya anak-anak sudah bangun tidur di rumah, di kondisi di rumah, enggak pakai seragam, disuruh sekolah. Wah itu hmm. tantangan luar biasa. Lagi Ya, pula kalau dulu kan tempatnya di sekolah ada tempat bermainnya dan sebagainya. Sekarang di rumah menghadap layar laptop untuk Zoom, gurunya dedinya lagi. Waduh, enggak menarik sama sekali. Enggak menarik sama sekali. Jadi mereka berusaha ya, bagaimana caranya untuk tidak sekolah, begitu kan? Nah, kalau ya. anaknya berusaha untuk tidak sekolah, kami parentsnya, orang tuanya berusaha bagaimana anak ini sekolah. Akhirnya saya bilang, kalau kamu hari ini sekolah, dapat 10 gold star. Nah, tapi Hmm. kami tulis bahwa poinnya itu bukan sekolahnya, tapi
kalau kamu mau learn, mau belajar, learn something, kamu dapat 10 poin. Sebaliknya misalnya kamu hate, ya, kamu hate dengan pukul, namanya anak laki-laki ya, walaupun mereka itu pernah 9 bulan di dalam satu perut bersama-sama, tapi begitu keluar di muka bumi ya tetap aja tonjok-tonjokan begitu kan ya. Nah, saya bilang kalau kamu mukul saudaramu itu kamu hate. Kalau kamu hate, kamu dapat 3 black star. Jadi bintangnya ini saya gambar hitam gitu, saya kasih angka 3. Jadi kalau dia dapat 10 minus 3 ya tinggal 7, nggak dapat ini 100. Nah, akhirnya setelah sekian minggu dengan mereka berupaya, akhirnya jadilah mereka rajin sekolah begitu ya, menjadi manis dan sebagainya, walaupun di tengah-tengah kadang-kadang masih ada kegagalan dan sebagainya. Setelah kurang lebih 2 minggu akhirnya terkumpul lah 100 gold star itu, dan hadiah itu keluar dari lemari kaca gitu ya, mereka menyambut dengan sukacita. Kapan hari saya foto, saya bagikan ke Kurniawan itu ekspresinya luar biasa, senang. Akhirnya mereka mendapatkan. Nah, setelah mendapatkan ini kan akhirnya mereka target lagi jadinya gitu ya. Ya seperti itulah. Tapi ini adalah satu kiat ya, kiat-kiat kita menghadapi anak-anak. Memang agak bervariasi. Kalau di rumah kami itu ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP begitu. SMP ya. Kalau yang SMP ini memang lain lagi tantangannya. Yang SD begini, mereka dihadapkan dengan banyak tugas dan sebagainya. Sekarang ini tugasnya kan lebih banyak project ya kalau school from home itu. Jadi bagaimana membuat menyampaikan ide dan pengetahuan nulisnya itu dalam sebuah bentuk presentasi, lalu divideokan, dari video ini kemudian diupload ya. Saya lebih banyak membantu ke teknisnya ya, kadang-kadang upload gitu sudah mendekati deadline, ngupload nggak segera terupload gitu ya. Saya bantu coba bagaimana membreakdown videonya dengan aplikasi, dengan software dan sebagainya, kemudian mengirimkan. Nah, samping itu tentu ya ngasih arahan begitu. Nah, kebetulan yang anak kami yang pertama, kakaknya ini suka diskusi begitu kan, suka diskusi tentang tugas-tugasnya. Lalu ya sebagai saya di tengah sibuk harus begini begitu itu kadang-kadang diajak diskusi itu pusing juga ya. Pertama itu juga karena sudah level SMP, jadi membutuhkan pemahaman yang lebih gitu ya. Kedua juga kadang-kadang kan waktu kita mau konsentrasi ke hal yang lain begitu, akhirnya kan akhirnya begitulah serve 4 anak itu ya. Nah, akhirnya tapi apa yang saya coba kembangkan pada anak saya itu adalah dia dari diskusi-diskusinya ini saya melihat bahwa dia perlu ditumbuhkan kepercayaan diri. Sampai akhirnya saya bilang sama anak saya, kalau kamu yakin apa yang kamu pendapatmu itu benar begitu, ya sudah jawab aja, kerjakan aja. Kadang-kadang dia masih banyak pertimbangan, banyak mendiskusikan, bertanya lagi dan sebagainya, itu lebih karena ya kurang pede saja dengan jawabannya. Makanya saya lihat seperti itu, saya pikir waktunya dia untuk memutuskan sendiri mana yang baik dan yang benar. Even itu saya tahu bahwa itu bukan jawaban yang paling bagus gitu ya. Tentunya kita sebagai orang tua bisa memikirkan jawaban yang paling bagus, tapi saya tidak mau jawaban-jawaban itu keluar dari saya, biarlah keluar dari pemikirannya dia sendiri. Kalau dia yakin itu betul ya sudah, submit aja. Itu kalau tantangannya buat anak-anak yang usianya lebih besar begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di channel Sobat Sungai Kehidupan, boleh ya kalau ada mau tanya secara langsung terkait dengan yang mungkin Anda alami ataupun Anda melihat tetangga Anda mengalami, boleh tanyakan aja, langsung aja tulis di kolom komen. Nanti kita akan sambil tanya-tanya, kita juga akan sambil jawab ya pertanyaan Anda semuanya. Nah, Pak Sony, ini kan ya. Nggak mau menyapa sebentar ini teman-teman yang silakan. Ada Dokter Bambang Kusnardi, teman saya semalam. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Ada Siska yang dari Salatiga. Siapa lagi itu? Pak Robert. Iya. Pak John. Banyak ini ya. Selamat malam, terima kasih. Betul. Ada Ferry keluarga saya yang ada di Medan.
Wah, banyak ini ya. Ada Ibu Eli, oh ada Pak Ferdi yang dari Melbourne, kok jauh-jauh ini ya. Wah, ya. Ya, Bergabung juga ini ya. inilah kelebihannya, ya kelebihannya Nah, teknologi ya. Kita bisa betul, betul. bekerjasama walaupun jarak memisahkan kita. Nah, Pak Sony, ini kan tentunya dengan berbagai peran ini, pasti bapak-bapak yang ada atau para ayah yang ada dan sekarang ini melihat, itu kan bertanya-tanya. Satu, anaknya sudah 4, ya kan? Kemudian ditambah dengan eh, pekerjaan tadi sebagai profesional di bidang konstruksi, kemudian di bidang arsitek, kemudian belum lagi juga apa namanya, istri juga seorang dokter. Masih sempat juga berkomunitas dan juga berbagi dengan lingkungan. Nah, ini apa yang sebenarnya Pak Sony sebagai ayah sedang sedang kerjakan ini apa sih sebenarnya? Ya, saya rasa begini, kembali lagi pada statement yang pertama tadi bahwa seorang ayah itu seharusnya menjadi seorang pahlawan yang pertama buat putra-putranya. Saya lakukan ini semua begitu ya. Saya sadar uh, bahwa uh, ini mungkin bukan sesuatu yang wah bagaimana ya. Mungkin buat Hmm, sebagian hmm, teman-teman bukan sesuatu yang ya ini bagian kecil lah ya, bagian kecil dari yang dilakukan kita kepada masyarakat begitu. Mungkin tidak terlalu uh, sesuatu yang besar berarti bagaimana. Kemarin itu saya bersama-sama dengan teman-teman Forum Alumni SMA se-Surabaya itu kami mengkonsep sebuah program edukasi. Jadi kami mengumpulkan donasi dan terkumpul donasi kami siapkan sekitar 1.000 masker, 1.000 hand sanitizer. Nah, tujuannya ini bukan untuk sekedar dibagi-bagi, karena kalau dibagi-bagi di tengah jalan itu bisa menimbulkan kerumunan, maka kami memikirkan sebuah konsep yang baru, yaitu kita bagi kepada sebanyak-banyaknya relawan yang bergabung bersama dengan kami, supaya satu relawan mungkin bawa 5 atau 10 masker dan hand hmm, sanitizer. Yang dia hmm, lakukan adalah setiap hari dia pergi kemana dia beraktivitas, mungkin mau bekerja dan sebagainya, lewati dia mau ke hmm, pasar dan sebagainya, dia hmm, ketemu hmm, orang, dia bagikan itu masker hmm. sambil ngobrol dan memberikan edukasi, begini loh pakai masker yang benar. Masker itu jangan ditaruh di janggut begini, tapi harus tutup Ya, sampai ke hidung, dan kalau sudah basah harus diganti. Jangan juga dipegang depannya, kalau lepas dipegang irluknya dan sebagainya. Lalu kami bikin brosur dan sebagainya itu. Ada banyak yang dilakukan bersama dengan teman-teman FAS, orang-orang hebat di FAS itu, mereka juga memberikan donasi berupa sembako dan sebagainya. ya, Uh, Sebuah hal yang mungkin buat orang lain mungkin bukan sesuatu yang wah tidak besar ya, tapi apa yang dilakukan teman-teman dan yang saya lakukan itu saya berharap itu satu kali ya, misalkan hmm, anak-anak hmm, saya itu melihat dan ya, membaca tentang itu. Sekarang ya, ini kan ada Facebook, ada Instagram yang bisa hmm, membuat hmm, kita itu menyimpan memori kita, hmm, kegiatan-kegiatan kita. Mereka melihat tentang ayahnya dan mereka boleh bangga hmm, gitu ya, bangga dengan caranya ya, mereka sendiri. Saya rasa hmm, hmm, uh, sikap-sikap kepahlawanan itu ya harus dimulai dari hal yang paling kecil gitu ya. Dan hmm, yang penting buat saya tidak harus membuat bangga banyak orang, saya tidak harus membuat saya harus mendapat banyak like gitu ya, banyak love di hmm, Instagram. hmm, hmm, hmm. Buat saya tidak penting, yang penting itu adalah kalau anak-anak saya boleh satu hari kelak mereka Ya, mengetahui tentang saya dan mereka boleh bangga dan mereka boleh hmm, meneladani bahwa solidaritas ini penting, berbagi itu penting, gitu ya. ya, Melihat kebutuhan orang lain itu penting. Kami ini di kondisi yang seperti ini masih bisa bersyukur, pekerjaan kami boleh
jalan, tapi teman-teman yang lain, khususnya teman-teman seniman itu juga mengalami tsunami yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi akhirnya beberapa teman ini ada seniman ludruk yang kemudian ya istilahnya itu minta tolong pada kami, dan kemudian ya yang kami lakukan adalah ya coba menggalang dana untuk ya sementara ini supaya membuat mereka itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu buat saya sebuah kebahagiaan tersendiri, dan mungkin itu akan menjadi cerita kelak buat anak-anak saya yang sekarang ini mungkin tidak ngerti, tidak paham dengan usia mereka. Tapi suatu saat mereka dewasa, mereka boleh memahami bahwa solidaritas dan kepedulian itu adalah nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi mungkin bukan pahlawan buat semua orang, setidaknya menjadi pahlawan buat anak-anak saya. Itu aja cukup buat saya. Ya, ya. Dan tentunya apa yang kita lakukan itu juga bisa menjadi sebuah legacy ya, sebuah warisan yang akhirnya juga warisan ini tidak lekang oleh waktu karena tidak berupa benda, tapi ini menjadi warisan yang masuk dalam pikiran mereka, dalam karakter mereka, yang akhirnya juga bisa menduplikasi apa yang orang tua lakukan, begitu ya? Setuju. Tugas kita sebagai orang tua, tugas saya, tugas Pak Kurniawan, itu adalah melepaskan anak-anak panah gitu ya, yaitu anak-anak kita itu dilepaskan sejauh-jauhnya gitu ya, tapi tepat sasaran, ya toh, tapi tepat sasaran. Dengan cara apa? Dengan meneladankan kebenaran dan yaitu tadi sikap-sikap yang mau peduli kepada sesama. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Saya setuju itu gitu ya. Tanpa kita bermanfaat buat orang lain, saya kira kita tidak memberikan legasi apapun. Dan ada banyak teman-teman saya di komunitas Sungai Kehidupan itu yang memberikan inspirasi dan teladan buat saya. Mereka orang-orang hebat yang memberikan hidupnya, berbagi buat orang lain. Dan inilah yang kemudian memotivasi saya, seperti yang tadi Pak Kur tanyakan, bahwa ya di tengah semua kesibukan dan semua ketidaksempatan itu, ya disempat-sempatkan lah istilahnya seperti itu. Tujuannya itu tadi, untuk memberikan legasi. Betul, betul. Nah ini kan kadang juga banyak para ayah yang di luar sana, itu juga kadang mungkin belum tepat untuk bisa memaknai dirinya itu sebagai seorang ayah, sebagai seorang figur ayah. Nah, sehingga banyak sekali yang kita melihat, bahkan apalagi kalau kita lihat di tayangan-tayangan televisi, itu ceritanya seperti bertolak belakang. Selalu ada kondisi di mana ayah dan anak itu punya hubungan yang tidak harmonis. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman Pak Sony ini, bagaimana untuk bisa kita sebagai seorang ayah bisa menciptakan hubungan yang harmonis, khususnya dengan anak-anak kita? Ya, saya pikir satu kata yang paling mendasar ya buat seorang ayah adalah dia tidak boleh menyakiti hati anaknya. Karena kalau hati anak-anak itu sebenarnya itu tadi, mereka tuh pengen lihat ayahnya itu sebagai seorang pahlawan. Dan kalau yang putri-putrinya itu pengen melihat figur ayahnya itu sebagai cinta pertama mereka. Nah, kalau karena ketidakmengertian dan karena kesalahmengertian seorang ayah itu, sehingga dia harus menegakkan aturan dan bersikap disiplin kepada anaknya itu sampai dengan kepada menyakiti hati anaknya. Maka itulah yang membuat awal dari keretakan hubungan antara ayah dan anak. Dan ini memang membutuhkan hal yang lebih besar lagi, yang lebih berat lagi untuk mengembalikan bagaimana hati anaknya itu tadi kembali kepada ayahnya. Yaitu seringkali terjadi semacam itu. Dan itu memang harus dibangun dari hal-hal yang sederhana. Misalnya seperti saya bilang tadi bahwa mungkin tidak usahlah dipermasalahkan kalau anak itu misalnya dia itu manggil
Ya dengan kata ganti kamu, wong mereka tuh berbahasa Inggris saja sudah sesuatu yang biasa sekarang ini gitu Iya, ya, iya. sesuatu yang umum, dan bahasa Inggrisnya itu juga tidak membedakan antara kamunya kepada ayah dengan kamunya kepada Hmm, temennya begitu, hmm, hmm. sama-sama you gitu ya. Dan memang bahasa Indonesia harus diakui adalah bahasa yang ya kaya, apalagi bahasa Jawa begitu ya, ada tingkatannya memang. Berbicara kamu itu bisa mulai dari panjenengan sampai kon kan begitu ya toh. Nah, Ya, itu betul. ada rasa bahasa memang. Ya memang di dalam bahasa Indonesia memang ada Anda, ada kamu ya. Saya memang membiarkan anak-anak saya menyapa, kadang-kadang berdiskusi dengan saya dengan sebutan kamu. Saya tahu mereka tidak bermaksud kurang ajar gitu, tapi Hmm. setidaknya itu membuat mereka merasa nyaman dan merasa dekat dengan saya. Nah, kira-kira kalau ini kita mau kasih sebarkan apa virus positif keayahan nih kepada semua orang yang ada di baik yang di akun @sungai kehidupan ataupun semua media sosial atau dimanapun. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Sony apa sih yang perlu para ayah ini benar-benar pegang teguh dan Ya, lakukan supaya ini bisa memberikan sebuah legacy sehingga akhirnya itu terciptalah wah inilah seperti lagu yang di depan tadi saya apa namanya saya putarkan lagu anak-anak yaitu lagu mm-mm. kartun ya dari Cocomelon itu karena kesukaan anak Ya, saya yaitu My Daddy is the best. Nah, itu ungkapan itu yang akhirnya kan menjadi sebuah ya, ya. legacy. Nah, Mm-mm, mm-mm. kira-kira menurut Pak Sony apa nih yang harus para ayah ini lakukan? Para ayah ini harus pegang benar-benar, pegang teguh kalau bisa sampai akhir hayatnya benar-benar ini harus dilakukan. Nah, ini sebagai Ya. sekaligus juga sebagai pesan bagi para ayah yang ada di eh, mau dunia media sosial ataupun di offline. Nah, kita mau sebarkan apa virus positif ini. Silakan Pak Sony. Ya, sebenarnya ada banyak sahabat-sahabat saya adalah ayah-ayah yang luar biasa gitu ya. Jadi Hmm. eh, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya juga menjadi panutan saya, inspirasi saya gitu ya. Ya. Yang mau saya sampaikan adalah ukuran keberhasilan seorang ayah itu bukan karena tepuk tangan orang lain, atau Hmm. sekarang itu Ya. diukur ditandai dengan banyaknya like di Like dan medsos, follower ya. banyak follower gitu ya, nanti itu ya super dead gitu ya, banyak followernya, itu bukan ukuran, karena sebenarnya yang mengukur kesuksesan seorang ayah itu adalah anak-anaknya kan begitu ya. Nah, Ya, ketika setuju. anak-anak saya bangga dan cinta kepada ayahnya, ya itu adalah ukuran yang Hmm. sejati. Nah, Hmm. pahlawan Hmm. yang sejati itu sebenarnya siapa? Pahlawan sejati itu adalah ya panutan kita, ya panutan kita, panutan saudara-saudara, teman-teman semua. Kalau dalam keyakinan iman saya, panutan saya adalah Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Ya. Seorang ayah yang baik itu akan membawa anak-anaknya mengenal pahlawan yang sejati. Hmm. Pahlawan Ya. sejati itu Ya. siapa? Panutan kita, gitu ya. Hmm. Kenalkan, Hmm. kenalkan. Itu tugas seorang ayah. Jadi Ya. berikan didikan, boleh, mendisiplin boleh, tapi ingat jangan sampai menyakiti hati anakmu. Itu saja. Hmm. Gitu ya. Wah, tentunya Bapak Ibu semuanya yang sekarang ini sedang menyaksikan banyak hal yang kita menjadi tugas atau PR kita sebagai seorang ayah. Karena banyak hal juga yang harus kita lakukan dan harus kita wariskan. Karena ini kalau bicara tentang warisan bukan hal secara fisik saja, tapi juga hal-hal yang non fisik, baik itu berupa karakter, baik itu berupa nilai-nilai kehidupan, baik itu berupa eh, solidaritas bagi lingkungannya, yang tentunya ini harus bersama-sama kita sebarkan. Karena saya yakin dan percaya bahwa tugas orang tua, tugas para ayah khususnya, kita harus membawa setiap anak-anak itu berpaling bukan kepada yang lain, tapi dia mengenal yang Maha Kuasa. Kalau dalam iman kepercayaan kita adalah mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan mereka, dan juga mereka selalu nyaman dengan
kita sebagai para ayah. Nah, ini tolak ukur yang paling gampang. Kalau begitu kita datang kemudian kita mengedangkan tangan begini, mereka lari atau mendekat? Nah, itu adalah tolak ukur yang paling gampang ya. Tolak ukur paling gampang. Jadi kalau kita mengedangkan tangan, anak Anda lari, nah itu Bapak Ibu punya PR yang berat ya. Tapi kalau Anda membuka tangan dan dia datang pada Anda, wah lumayan, PR-nya berkurang satu ya kan. Ya, ya. Nah, Setuju Bapak sekali. Ibu, Setuju sekali. ya. Nah, tentunya sungguh ini sangat bermanfaat, Pak Sony. Terima kasih untuk waktunya dan juga untuk sharingnya yang inspiratif. Saya yakin Bapak Ibu, saudara sekalian yang bergabung bersama-sama ini seperti di-refresh gitu ya, seperti di-refresh dengan kesaksian kita kali ini, dengan narasumber kita kali ini, yang memberikan warna kita, oh ternyata kita juga harus memberikan legacy. Sesibuk-sibuknya kita, tugas kita yang paling sibuk dan paling penting adalah you are harus menjadi ayah yang super. Ya kan? Supernya bukan dinilai orang yang di luar, tapi supernya dinilai oleh orang-orang di sekelilingmu yang paling dekat. Ya kan? Yang paling dekat. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Dan terima kasih Pak Sony untuk waktunya luar biasa. Sama-sama Pak Kur dan Sungai Kehidupan buat kesempatan yang diberikan. Ya, thank you Bapak Ibu semuanya dan nantikan ngobrol kita berikutnya dan selanjutnya dengan tema-tema yang tentunya bisa memberkati kita semuanya, mengalir seperti sungai kehidupan yang memberikan kehidupan untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam.